Selamat siang ladies and gentlemen dimanapun berada. Siang hari ini saya akan melakukan perjalanan ini dari pintu tol Buah Batu ya, dari Bandung. Nah ini pintu tol Buah Batu ini, dan rencananya akan melakukan perjalanan ke Purwakarta. Jadi ini masuk dari pintu tol Buah Batu, nanti keluarnya di pintu keluar tol Sadang. Nah, infonya, sekarang ini sedang banyak perbaikan jalan ya di jalan tol yang akan saya lewati ini. Nah, kita masuk dulu ya. Aduh, 16.000 lagi ya. 16.000 ini tidak akan cukup ya. Tidak akan cukup untuk keluar tol Sadang. Jadi nanti kita akan mengisi kartu tol dulu di rest area 125 atau di rest area yang lain. Kita isi dulu biar cukup nanti, biar keluarnya cepat. Nah, kita ini sudah masuk tol Buah Batu. Nah, ini ke kiri ke Cileunyi, ke Tasikmalaya, Garut, Sumedang, ke Cipali sana, ke mana itu? Ke Cisumdawu sana. Ke kiri. Nah, kalau ke arah barat, nah, lurus. Nah, ini ada jembatan kereta api cepat ini. Ya, seperti biasa di perjalanan itu harus mengutamakan keselamatan, hindari terburu-buru, hindari terbawa emosi melihat orang lain ngebut, kita pengen ikutan ngebut. Hindari menunjukkan skill driving kita kepada orang lain dengan mengemudi secara zigzag yang membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Nah, perjalanan itu tujuannya hanya untuk berpindah tempat dengan selamat. Utamakan keselamatan, lebih baik terlambat daripada celaka. Loh, ini ada yang ngetem di sini truk ya. Oh, ini kayaknya ada pisang ini di dashboard, ini mantul ke kamera ini. Gak apa-apa lah ya, buat hiasan. Ya maklum lah, ke Purwakarta tidak bisa membawa cemilan-cemilan yang istimewa, hanya satu sisir pisang untuk menghindari kelaparan di rest area. Ya baiklah, untuk apa saja. Nah, hampir aja. Ini nih. Ini ada apa sih? Nah, belum kelihatan ini ada apanya ini. Biasanya sih perbaikan jalan ini kalau kayak gini tuh bagi dua. Hati-hati ya yang ngebut-ngebut ya. Tuh kan bener kan, ini apa nih kok banyak ngangkut-ngangkut ini. Ini kayaknya ngangkut material-material buat jalan ini. Nah, masih. Nah, ini kayaknya ya. Nah, ini kayaknya nih buat ini nih. Iya, buat nambal ini nih. Kok sering banget ini ditambal ini. Sering ini. Tambal-tambalan jalan tol tuh sering, selalu ada. Di sini beres, di sana ada lagi.
Di sana beres, di sini ada lagi. Terus aja gitu. Kalau jalan biasa ya agak jarang ya. Makanya sampai rusak, bolong-bolong baru dibenerin. Nanti biasanya kalau jalan-jalan biasa itu dibenerinnya menjelang lebaran, menjelang pilkada, menjelang pemilu dan semacam itu. Kasihan ini yang kerja-kerja di jalan tol gini itu ya, panas. Oh, ini alatnya udah canggih nih. Oh, ternyata ini yang lumayan panjang ini. Ini karena siang jadi nggak macet ya. Ini kalau sore atau pagi ini macet ini. Wah, lumayan ini. Tuh, ada sekitar 1 kilo ini. Ini ke kiri Muhammad Toha Banjaran. Nah, kita akan melewati beberapa pintu tol ya dari Buah Batu ya. Pintu tol yang pertama akan kita temui yaitu pintu tol yang barusan Muhammad Toha Banjaran. Kemudian di depannya nanti kita akan ketemu dengan pintu tol Kopo Soreang. Kemudian ke depannya lagi akan ada belokan ke kiri ya ke tol Soroja yaitu tujuan Cipatik, terus ke Soreang, Katapang ke arah selatan ya. Terus nanti pintu keluar Pasir Koja. Kemudian nanti ke depannya ada pintu keluar Baros. Kemudian pintu keluar apa itu? Paster ya. Itu sama itu dengan pintu keluar Baros itu. Satu arah. Kemudian nanti ke depannya ada pintu keluar Padalarang, Cikamuning, terus apa lagi keluar ada lagi kalau nggak salah pintu keluar Darangdan kalau nggak salah ya. Oh enggak itu masuk tol itu. Cuma untuk masuk aja itu kalau dan terus Cikamuning itu cuma untuk keluar tol ya, nggak bisa masuk dari tol Cikamuning. Terus di depannya itu kan ada pintu tol Darangdan itu buat masuk kalau ke arah Jakarta bisa. Terus buat keluar kalau dari Jakarta kalau nggak salah. Kalau dari sini dari Bandung kayaknya nggak bisa keluar di situ deh. Harus keluar Cikamuning. Ya supaya jalan Cikalong Wetan itu ya hidup lah ya kalau kalau ada tol semua nanti sepi jalannya. Soalnya kalau jalan Cikalong Wetan itu ya berbelok-belok terus sepi. Oh, ngebut-ngebut motornya ya berbahaya. Terus ada yang mangkal-mangkal juga di kebun teh lah sekitar situ. Katanya. Ya nanti kita buktikan ya kapan-kapan ya. Nah kita karena tol kita nggak akan cukup, kita akan mengisinya di rest area sambil istirahat, ya sambil buang-buang kotoran, sambil isi top up. Nah, rest area yang akan kita lalui kalau kita keluar Sadang itu kalau tidak salah ada 3 rest area. Rest area kilometer 125 itu di sekitarnya daerah Padalarang ya. Kemudian rest area lagi ada di kilometer sekitar 97-an kali ya atau 98 gitulah ya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kemudian ada lagi di kilometer 88. Nah itu. Terus ada lagi satu lagi kalau nggak salah kalau keluar Sadang ya.
Kalau nggak salah itu ada lagi satu lagi kilometer 72 mungkin ya kalau nggak salah ya. Ya kita lihat aja nanti. Atau kita nggak ngelewatin, mungkin keburu keluar. Nah ini udah keluar Kopo ini. Oke kalau gitu kita nikmati saja perjalanannya ya. Kita nikmati aja apa saja yang akan kita temui, akan kita lihat di sepanjang perjalanan. Mari kita lihat bareng-bareng aja. Ini memang sedang banyak yang diperbaiki jalannya ya. Jadi harus hati-hati jalur tengah ini yang banyak nih. Jalur tengah banyak diperbaiki, hati-hati pas ngebut di tengah tiba-tiba di depan kita langsung ke kanan, kita nggak tahu depannya ada apa. Nah kita nggak sempat belok kanan atau di kanan itu keburu ada mobil, kita nggak bisa ke kanan, ke kiri juga nggak bisa, ada mobil dan kita ngerem nggak sempet dan harus menabrak orang yang sedang perbaikan jalan di jalur tengah, kan itu sangat berbahaya. Nah, etikanya kalau kita sedang berada di depan dan di depan kita ada perbaikan jalan, kita kasih kode ke orang yang di belakang, jangan egois, jangan jahil ya. Jangan jahil, kita malah ngebut, kemudian tiba-tiba kita belok. Nah, yang di belakang pas lagi ngebut di belakang kita, mereka lalai karena nggak kelihatan karena kan ketutup sama mobil kita sebelumnya ya. Ya kelihatan, lalu mereka nggak sempat ngerem dan nabrak. Hati-hati nih, jahil-jahil kayak gini nih, untuk rakyat Indonesia yang berpegang teguh pada butir-butir Pancasila dan menganut adat ketimuran, ya janganlah ya, kasih tanda gitu aja ya. Oke yuk kita lihat yuk lanjut lannya.
kita masuk rest area 125 ya. Ini lokasinya di daerah Padalarang, ini antara pintu tol Pasteur dan Padalarang ya. Nah, saya biasa mengisi bensin di sini karena kosong dan wah, malah kelewat ya. Kita bensinnya masih banyak, kita nggak usah ngisi lah ya. Kita ke toilet dulu aja. Nah, toiletnya tuh ada di sini nih. Seperti mau keluar padahal bukan. Nah, ke sebelah sini. Nah, memang kecil ini rest area ini ya. Biasanya emang kecil ini. Nah, tapi ya lumayan lah kalau buat pipis-pipis doang mah bisa lah. Nah, di sini aja kita berhenti dulu di sini. Dulu sini kita makan pisang dulu. Aduh, pisang yang dibawa sendiri dari rumah untuk menghemat. Bukan hemat sih, kalau hemat itu ada tapi dihemat. Ya kalau nggak ada ya apa yang dihemat? Ya adanya itu ya kita bersyukur saja. Oh, kita itu aja dulu lah ya. Ke air dulu ya. Ya, kita sudah buang-buang hajat. Nah, sekarang waktunya kita melanjutkan perjalanan lagi ke daerah Sadang ya. Kita mundurkan dulu, kemudian, oh ini jarang ya parkir di sini ya, memang sepi nih. Tuh ini apa ini? Tempat makannya memang sepi sih jam segini, emang orang-orang belum lapar nih. Oh, saya sih udah. Orang lain belum pada lapar. Nah, oleh-oleh priangan belum ada yang beli ya. Ya, mungkin karena memang belum ada yang jalan-jalan. Oke, tuh kecil gini toh. Kita ke tempat yang tadi lagi, muter lagi. Nah, ini mobil-mobil besar ada pada parkir di sini karena emang sempit nih rest area. Kita lanjutkan perjalanan. Loh, ini kok ada orang yang jalan di jalan tol ini? Oh, mau masuk ke bisnya Prima Jasa. Ini memang tuan rumah di tol apa ini, Cipularang itu emang Prima Jasa menjadi tuan rumah. Nah, di sini agak turun jalannya dan lurus. Ya, yang nyetirnya masih pelan-pelan ya, harus berhati-hati ya. Ini rawan tabrak belakang daerah sini nih. Rawan tabrak belakang, harus hati-hati. Ada tulisannya di sini nih. Mana nih? Nah, ini nih kalau nggak salah nih. Rawan tabrak belakang. Ya, kalau pengen pelan-pelan ya di pinggir aja lah, jangan ke tengah-tengah. Karena di sini lurus dan agak turun. Jadi kalau ngerem itu ya tidak semudah yang di jalan rata gitu maksudnya. Hati-hatilah ya. Jangan ngatur-ngatur kita. Wah, yuk jalannya ya, bikin lurus dong. Ya, adanya kayak gini lah ya. Jangan nunggu jalan lurus, kitanya aja yang hati-hati ya. Nah, nanti di depan ini nggak jauh nih, ada belokan ke kiri itu kalau mau keluar Padalarang. Orang yang mau ke Cianjur, ke Sukabumi, atau ke daerah Bandung Barat, Cikalong Wetan, nah di situ turun, keluar di sini, keluar Padalarang. Di depannya lagi beberapa kilo, mungkin sekitar ya 1 2 3 kilo lah ya. Itu ada lagi pintu keluar Sikamuning. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mau ke Cikalong Wetan. Nah, untuk menghindari kemacetan di Padalarang, di pasar Padalarang, itu untuk menghindari itu orang-orang yang mau ke Cikalong Wetan atau mau ke Purwakarta melalui jalan biasa
itu keluar di Cikamuning. Nah, jalan panas, nas. Nah, jalan panas. Oke lah ya. Ini kita nikmati saja perjalanan. Kita akan melewati nanti tol Cipularang yang terkenal bolak belok, yang mitosnya banyak kecelakaan ya di kilometer 90 sampai 100, atau dari 80 sampai 100 itu memang kita harus hati-hati. Jalannya memang turun dan berbelok-belok. Hati-hati kalau ada mobil besar di belakang kita. Jangan-jangan ya mobil besar itu kesulitan mengerem. Kita harus hindari dengan menambah kecepatan atau berganti lajur ya. Kemudian kecepatan juga kita harus batasi, jangan terlalu ngebut ya. Apalagi para pemula-pemula jangan sampai ngebut-ngebut, karena ada tikungan-tikungan yang berbeda dari biasanya, sehingga banyak yang bahasa Inggrisnya itu tekor. Nah, jadi kurang beloknya itu, sehingga terjadilah kecelakaan. Kecelakaan itu biasanya seperti itu. Di belokan kita nggak mengira belokannya akan setajam itu dalam keadaan ngebut, sehingga kita tekor. Penyebab kecelakaan yang kedua yaitu tertabrak belakang. Tabrak belakang karena kita terlalu pelan, atau ada mobil bermuatan overload yang remblong. Itu harus hati-hati ya. Kita harus cek spion kanan kiri, siapa tahu ada klakson dari belakang dari mobil besar yang kehilangan remnya ya, yang blong ya, kita harus cepat-cepat menghindar ya, hati-hati. Kemudian penyebab kecelakaan yang ketiga di daerah ini, Cipularang ini, itu adalah jarak ya. Jadi kita nggak sempat ngerem gitu. Ada kecelakaan di depan, kita nggak sempat ngerem karena kita terlalu ngebut dan berada di turunan, sehingga terjadilah tabrakan beruntun. Ya, hati-hati ya, terutama yang badannya kurang fit, kemudian yang nyetirnya belum terlalu lancar, kemudian yang mobilnya kurang sehat, kemudian di saat hujan, di saat malam ya di saat siang dan badan fit, mobil baru juga ya, tetap hati-hati ya. Apalagi mobilnya rental. Waduh, ngeri kalau sampai kecelakaan pakai mobil rental ya. Nanti aduh. Wah, udah harus bayar rental, harus mengganti. Aduh, jangan sampai ya. Hati-hati ya, utamakan keselamatan pokoknya ya. Untuk biasanya para pelajar atau mahasiswa yang jauh dari rumahnya masing-masing dan studi di daerah Bandung dan sekitarnya, kemudian mereka menyewa mobil dan jalan-jalan di jalan tol Cipularang ini yang kilometer 80 sampai 100. Jangan ngebut-ngebut, jangan pamer-pamer keahlian nyetir ke teman-temannya yang ada di dalam mobil, biar mereka histeris, teriak-teriak, ketakutan karena kita ngebut, biar mereka menganggap emang skill mengendarai kita emang sudah dewa, lalu kita ngebut-ngebut jig-jag apa ya. Gak usah lah ya, gak usah, kita keselamatan aja yang utama ya. Keselamatan lebih penting dari ketepatan, keselamatan lebih penting dari pujian, keselamatan lebih penting dari pengakuan. Oke, ya udah gitu aja ya. Kita nikmati lagi perjalanan.
situasinya memang seperti ini ya, pegunungan, ini turunan, nanti ada tanjakan, terus ada jembatan panjang. Oke, tenang, nikmati perjalanan ya. Jalur darurat itu tutupan. Jadi
kita di depan itu ada rest area ya, nih tanda-tandanya udah ada nih Solaria. Nah, ini udah tanda-tanda rest area ini. Nah, ada Starbucks. Ya, minuman-minuman ya tingkat atas lah ya. Kalau saya ya nggak beli yang kayak gitu. Nah, kita istirahat dulu di sini ya. Ini rest area. Nah, ini rest areanya lumayan sempit juga ya kalau yang ini. Ya lumayan lah kalau buat isi bensin, buat ke toilet dulu. Wah, ini ngasih bensin aja antri ini. Wah, harus sabar di sini nih. Nah, kita cuma lewat tok di sini ya, kita nggak berhenti ya, cuma lewat-lewat aja ya. Ya karena sempit ya parkirannya penuh. Ini banyak yang berhenti di sini. Ini karena ya kalau nyetir itu ya udah lumayan capek itu daerah sini tuh ya. Udah 2 jam lah, jadi ya cukup lah buat istirahat. Nah, keluar ke kanan bisa kalau mau isi bensin. Keluar lewat depan juga bisa. Nah, kalau di sini di rest area ini rest area 88, rest area 88 itu di SPBU-nya itu bisa sekalian isi isi top up kartu tol ya. Di SPBU-nya ya bisa. Kalau di sini itu, kalau di tempat yang lain ya nggak tahu ya, belum pernah nyoba. Tapi kalau di sini bisa, sering coba soalnya. Nah, ini kalau mau keluar ya memang berbelit-belit ya di sini ya. Harus ke sini dulu, ke bawah dulu, nanti naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Waduh nih, lumayan dipermainkan ya di sini nih. Karena memang sempit sih. Nah, turun dulu ke sini, terus naik lagi ke atas. Diputar-putar, ujung-ujungnya harus melewati SPBU. Nah, harus kesini lagi, harus lewat SPBU keluarnya ini kalau di sini. Nah, di SPBU ini biasanya ya bisa sambil isi bensin, bisa sambil top up itu kartu tol, enak. Nah, kita keluar ya. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, di sini tuh harus hati-hati. Di sini harus hati-hati ya. Pas keluar rest area. Karena jalannya seperti ini. Ini sangat sering sekali banyak yang ngebut ya di kanan sana. Jadi pas kita masuk ke kanan itu rawan tertabrak dari belakang. Itu harus hati-hati ya, lihat-lihat ya ke kanan ya, spion kanan dilihat dulu. Ini yang termasuk yang rawan di sini. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, tidak jauh lagi kita akan sampai di pintu keluar Sadang.
Nah, membaca-baca berita ya, di Sadang itu akan ada jalan tol baru ke Jakarta. Jadi nanti ke Jakarta itu ada dua jalan tol, bisa jalan Jakarta Cikampek, bisa juga jalan Sadang Jakarta atau Sadang Bogor atau apalah, saya nggak tahu ya nanti ya namanya itu bakal ke sana. Jadi nanti untuk menghindari kemacetan di Karawang Bekasi. Soalnya Karawang Bekasi itu waduh waduh. Itu kalau kan ada dua jalur ya, ada jalur atas jembatan layang gitu, tolnya tol layang MBZ ya. Nah kalau lewat bawah itu waduh, mobilnya gede-gede, macet juga, waduh. Itu harus lewat atas itu. Tapi kalau yang nggak tahu itu bakal kelewat itu. Pas naik ke atasnya suka kelewat itu. Kalau yang nggak tahu ya, nanti kita akan praktekkan ya. Gimana caranya ke Jakarta lewat tol layang MBZ Muhammad bin Zayed kalau nggak salah ya. Nah di tol Cipularang ini banyak jembatan kayak gini ya. Nah ini jembatan kan ini, panjang-panjang tadi sudah kita lewati juga. Jembatannya panjang-panjang. Ini dalam-dalam loh ini. Ini tuh jembatan antar dua bukit ya, bukan jembatan selokan loh di bawahnya loh ya. Jangan, bukan jembatan cuma selokan tok di bawah, bukan. Ini tuh antar dua bukit. Jadi ya hati-hatilah pokoknya, berdoa lah ya. Banyak berdoa ya, karena musibah itu kita tidak tahu ya, tidak pernah tahu namanya di jalan itu. Aduh, memang pekerjaan di jalan itu ya taruhannya nyawa. Ya untuk para pengendara harus sabar, harus ngaca diri. Ngaca diri itu mengecek diri sendiri. Apakah kita itu benar-benar fit, benar-benar siap untuk berkendara. Kalau enggak ya jangan maksa. Keselamatan taruhannya ya. Kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah, itu juga jangan membebani para suami atau para saudara atau anggota keluarganya yang sedang di jalan ya. Lagi di jalan diteleponin, diingetin utang belum dibayar, lagi ngetir diteleponin, terus diingetin itu sapi belum dikasih rumput apa, waduh ruwet nanti. Jadi konsentrasi nanti bakal terpecah, nanti bahaya ya. Jadi ya kalau lagi di jalan tuh ya dibiarin aja. Ya paling baik sih ya didoakan ya. Hati-hati di jalan ya. Kita di rumah mendoakan semoga selamat sampai tujuan. Kami menunggu di rumah. Nah, itu kan enak ya. Enak, di jalan juga tenang. Gitulah pokoknya kira-kira lah ya. Itu biasanya ini kalau kayak gini, hal-hal kayak gini tuh ya mamah dedeh gitu loh yang jelasinnya ya. Di sini juga banyak ini ya. Nah, yang kayak gini nih. Jalur darurat banyak. Sepanjang tol Cipularang itu ya. Cikampek, Purwakarta, Padalarang, itu banyak jalur darurat. Jadi kalau remblong ya usahakan kita jangan nabrak dulu ya. Usahakan klakson terus bunyikan, terus engine brake juga. Jangan panik, tunggu ada ini apa? Ada jalur darurat. Nah, kita selamatkan diri ke jalur darurat. Nah kita ini nggak lama lagi nih udah sampai pintu keluar Sadang. Kalau nggak salah pintu keluar Sadang itu aneh ya, agak aneh nih, agak seperti ini apa? Seperti nah ini jalur darurat juga itu. Jadi pintu keluar Sadang itu seperti pintu keluar yang gagal. Jalannya juga gagal. Oh iya, di depannya ada rest area lagi. Ada tandanya tadi. Rest area lagi.
500 meter lagi ya. Nah ini. Nah ini tandanya, ini tanda-tanda rest area nih kalau kayak gitu tuh. Nah kita mampir ya, mampir. Kita mampir dulu, silaturahmi ya di rest area. Silaturahmi dulu. Nah udah 100 meter nih di depan ya. Nah ada tanda solaria lagi. Nah ini juga tanda rest area, tanda Starbucks, selalu ada itu. Solaria dan Starbucks bukan sponsor loh ya, tapi ya gitulah. Ada Indomaret tuh. Nah ini dia rest areanya nih. Nah kita masuknya rest area 88. Yang tadi itu rest area 97 ya. Ini rest area 88. Nah di rest area ini lumayan luas nih. Kalau yang ini termasuk favorit ini. Ini rest area termasuk favorit kalau buat saya ya, karena luas. Nah buat mobil gede itu ke kiri, mobil kecil ke kanan. Nah soalnya kalau mobil gede nanti akan parkirnya di rest area belakang. Nah rest area belakang itu biasanya itu tukang-tukang gorengan, tukang kopi, itu ada di rest area belakang, di tempat parkirnya mobil-mobil gede, mobil truk, mobil bus, mobil apa itu ya, peti kemasnya gitu-gitulah ya, yang gede-gede lah pokoknya. Nah mereka juga, pihak rest area juga menyesuaikan. Di belakang itu parkirnya nggak ada Starbucks, nggak ada. Nggak, terus juga tidak ada seperti Solaria, nggak ada, karena mungkin ya para sopir mobil-mobil besar itu nggak perlu hal yang kayak gitu. Mereka akan makan di ya warung-warung aja, kopi-kopi dan gorengan ya gitu-gitulah ya, yang murah-murah meriah. Nah mobil kecil juga bisa sih ke sana kalau mau, bisa ke sana. Nah ini parkir mobil kecilnya di sininya lumayan nyaman ya di sini ya. Terus di sini juga itu ya apa? Ini redup nih, parkirnya di bawah pohon itu. Terus di sampingnya juga banyak-banyak kursi yang kosong-kosong, kursi meja yang kosong-kosong. Kita bisa ngopi-ngopi dulu di situ tanpa harus membeli ya, bisa bekal dari rumah ya kalau nekat. Nah, terus nggak panas gitu, maksudnya nggak terlalu panas lah ya. Nah, kita berhenti dulu di sini. Ya biasanya sih ngopi-ngopi dulu lah ya, ngopi dulu. Ya walaupun segelasnya 10.000 ya, gimana lagi ya, paling murah segitu. Tapi kalau di belakangnya, di tempat parkir yang truk-truk itu biasanya 8.000 ya, beda 2.000 ya. Ya gak apa-apa lah, kita ngopi dulu biar nggak ngantuk ya, biar nggak pegel ini itunya apa, kaki. Ya kita lanjut lagi ya, ini dari rest area 88. Kita lanjut lagi, ini rest area favorit ya, kalau yang nggak terlalu capek mendingan istirahatnya di sini aja, jangan di yang 97 tadi, sempit di sana ya. Ya tapi kalau udah capek ya di 97 aja ya. Gak mungkin loh kita nyetir dengan kaki kram dari kilometer 97 ke 88, kita menahan kram ya, wah bubar nanti. Nah, kalau nggak salah di sini tuh bisa, ini ada Alfamart nih, Indomaret apa Alfamart ini ya. Nah, Indomaret itu nih, drive thru. Ya, kalau nggak mau turun lewat aja masuk belanja di Indomaret drive thru. Nah, terus di sini juga toiletnya enak di sini nih ya.
sepi ya, maksudnya nggak antri. Terus ini musolanya juga enak, di sini sepi juga, nggak dusuk kan banyak. Wah, saya apa itu, hilang sendal, copet, wah. Gak, di sini ya rest area ini sepi, enak ini. Yang orang-orang introvert nih cocok nih. Oke, kita lanjut lagi nih, segera memasuki jalan tol lagi ya. Kita masuk jalan tol lagi. Kita berhati-hati lagi. Ya, dari tol Buah Batu tadi kalau ke Sadang itu ya sekitar 1 jam ya. Sekitar 1 jam normalnya lah ya. Sekitar 1 jam. Kalau tambah istirahat ya tinggal tambahin ya. Jadi kalau ke Sadang itu ada 3 rest area, 125 ya kalau dari Buah Batu ya, 125, 97 sama 88. Nah, kita lanjut ya perjalanan ya. Masih ya mungkin sekitar 15 menit lagi lah ini sampai nih. Kita keluar dari pintu tol yang aneh.
Nah, ini dia belokannya. Nah, tol Sadang Purwakarta Subang. Nah, kalau yang mau ke Subang bisa keluar dari sini. Daripada nanti keluarnya di Cipali, di keluar Subang itu ya lumayan mahal ya. Kalau yang buat hemat-hemat mendingan keluar di sini aja. Jalanan juga sama aja sepi, nggak macet-macetan kok. Ini paling macet di lampu merahnya aja sekali. Kesananya itu ya udah lancar. Nah, kita ke sini. Nah, di sini tuh emang amburadul ya ini. Karena seperti ini apa? Seperti ada pembangunan jalan yang nggak jadi gitu. Jadi garis-garisnya nggak beraturan, ya hati-hati aja ya. Ini ada jembatan yang belum kepake atau nggak jadi atau gimana ini. Kayaknya seperti yang mendesain jalan tapi gagal gitu. Terus ganti lagi desainnya. Jadi ya agak aneh ini. Udah ya lumayan agak lama ini kayak gini nih. Nah, rencananya nanti itu kalau lihat berita-berita ya, dari sinilah, dari Sadang inilah yang akan ada tol ke Jakarta. Jadi dua nanti tolnya. Entah ke Jakarta apa ke Bogor gitu. Ya kalau buat orang-orang yang pengen tujuan akhirnya ke Banten atau ke Pelabuhan Merak sana lewat tolnya mungkin enakan ke sini. Lebih dekat mungkin lebih sepi daripada harus ke Jakarta kota dulu, alah lama macet terus apa itu ganjil genap polisinya galak-galak lah. Nah tuh kan ada jembatan buntung kan, bingung kan buat apa ini jembatan ini, belum jadi apa gagal ini nggak tahu kita. Boh lah ya, terserah lah ya, nggak urus lah ya. Nah ini memang harus hati-hati, itu ada mobil yang keluar dari Jakarta arah Jakarta itu. Nah ini dia pintu tolnya. Nah, gerbang tol Sadang Purwakarta. Nah, untuk orang-orang yang ke Karawang, untuk menghemat tol ya, bisa juga keluar dari sini. Orang-orang yang mau ke Karawang, orang-orang yang mau ke Subang, ke Purwakarta, yang ke Karawang, terus ke jalur Pantura ya, bisa keluarnya dari sini. Soalnya kalau keluarnya nanti di Cikampek atau masuk ke tol Cipali nanti ada ongkos tambahan. Tolnya tuh lumayan gede itu, cuma 1 kilo 2 kilo tapi harus ada tambahan sekitar 20.000 apa berapa gitu. Jadi ya ya untuk sopir-sopir hemat ya, sopir-sopir yang uang jalannya pas-pasan ya keluar Sadang aja ya. Kalau kecuali kalau apa itu pejabat pemerintah yo uang jalannya tak terbatas ya bebas-bebas saja, keluar di mana aja bebas ya, yang terdekat yang tercepat ya. Kalau kalau yang uang jalannya pas-pasan sopir-sopir ya barang atau ya begitulah, ya kita harus hemat lah ya, karena kecepatannya juga mungkin nggak jauh beda tapi bisa hemat puluhan ribu. Nah ini pintu tolnya, pintu masuknya ya. Dari pintu keluar tadi lumayan agak jauh ya, lumayan ya mungkin 1 kilo 2 kilo ini ke jalan rayanya, yaitu jalan raya apa ya jalannya ya, jalan raya Sadang, jalan raya Sadang. Kalau nanti kan ini kalau di depan itu ada perempatan. Nah yang ke kanan itu ke kota Purwakarta. Purwakarta itu kota apa kabupaten sih? Ya pokoknya Purwakarta aja lah ya. Ke tempat yang rame-ramenya itu. Ke Purwakarta, ke kanan. Terus itu bisa juga ke Bandung bisa. Nanti masuknya tol tol apa itu namanya lupa saya. Tol Ciganea itu yang di Ciganea, Jatiluhur. Nah, tol Jatiluhur nanti di sebelah kanan ada. Tadi kan kita udah lewati tapi kita nggak keluar ke sana tadi. Nah, nanti yang lurus itu ke Subang ya. Nanti di depan itu ada perempatan, ada Kendi, perempatan Kendi kalau nggak salah. Lurus itu ke Subang, kanan ke Purwakarta, ke Cikalong Wetan ke Padalarang sana balik lagi.
Nah, ke kiri itu ke Karawang atau ke jalur Pantura ya. Karawang, Pantura, terus ke Jakarta sana. Nah, ini ada mobil-mobil besar yang lumayan kelelahan mungkin ya. Mereka milih berdiam di sini karena ya mungkin parkirnya gratis ya. Ya, mereka rebahan dulu, istirahat dulu, makan-makan bekal-bekalnya dulu. Soalnya kalau parkir di jalan raya kan menghalangin orang ya. Kalau ini ya di sini ya emang sepi. Nah, kalau ke sini jalannya lo udah agak berbentuk ya, ada garis-garisnya dan lumayan bagus. Udah kelihatan agak indah. Nah, depannya nggak jauh lagi nih, dekat lagi nih, dekat-dekat nih. Dekat, tuh udah kelihatan tuh. Nah, ini perempatan itu depan tuh. Di Purwakarta tuh banyak ini ya, patung-patung ya. Oh, ke kiri tuh lihat Cikampek, ke kanan Purwakarta, depan Subang. Nah, kita ke kiri ya. Nah, kita ambil arah yang ke kiri karena saya tujuannya mau ke Karawang ini. Tapi kita videonya sampai di sini aja ya. Sampai di sini, nanti lanjutannya mungkin ada di video yang selanjutnya. Kita ke Karawang lewat jalur biasa untuk menghemat pengeluaran dan supaya uang jalannya cukup, bisa makan di jalan yang lebih kenyang dan lebih enak. Oke, terima kasih ya, sampai jumpa ya. Oh iya ya, itu yang berkenan subscribe ya. Ya kalau yang belum ya nggak apa-apa lah ya. Ada patung-patung kendi di sini. Udah gitu aja ya, selamat siang ya, assalamualaikum ya, hati-hati di jalan, jaga kesehatan dan masuk surga.